Gamers dimanapun kalian berada, semoga tetap diberi napas meskipun kalian sudah malas. Proses video ini lumayan lama soalnya ada detail kecil yang saya temukan yang membuat film ini menjadi salah satu film terbaik dari Disney. Film yang bertema Aquaman. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh James Wan. Dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Arthur Curry alias Aquaman. Saya harap kalian bisa meluangkan waktu kalian untuk menonton film yang super duper keren satu ini. Langsung saja kita mulai dan memutar intronya. Diawali dengan kisah flashback Arthur Curry pada tahun 1985. Seorang penjaga mercusuar bernama Tom Curry mendapati seorang wanita tergeletak tidak sadarkan diri dengan luka di bagian perutnya di pantai di tengah badai. Di rumahnya ketika sudah siuman, wanita ini malah berniat menyerang Tom, lalu dikejutkan dengan TV yang menyala, dan kemudian menghancurkannya dengan menggunakan kuindennya. Keesokan paginya, Tom mengajarinya menikmati secangkir teh sambil bertanya siapa namamu. Dia menjawab dia adalah Atlana, Queen of Atlantis. Dan disitulah Tom menemukan belahan jiwanya. Dan buah hati mereka yang diberi nama Arthur, ciri namanya terinspirasi dari badai Arthur yang sedang terjadi pada saat itu. Kebetulan Arthur juga merupakan nama seorang raja dalam legenda. Hingga suatu ketika Arthur sedang didongengkan oleh ibunya tentang kisah Atlantis dan bumi. Anjing mereka tiba-tiba menggonggong. Sekelompok pasukan yang dikirim datang menghancurkan rumah mereka, yang berniat untuk menjemput Atlana untuk pulang ke Atlantis karena Atlana lari dari perjodohannya. Setelah menghabisi para pasukan tersebut, dengan menggunakan kuindennya, Atlana memutuskan untuk kembali ke Atlantis dan meninggalkan Tom serta Arthur sambil berjanji dirinya akan kembali di suatu hari ketika situasi sudah aman. Beberapa tahun setelahnya, Arthur kini sudah memasuki usia sekolah. Rombongan sekolahnya melakukan studi tour ke Vastines Aquarium di Massachusetts. Arthur terlihat begitu asik berbicara dengan ikan. Dua orang temannya pun menghampiri dan membulinya. Tanpa disangka, seekor hiu tiba-tiba mengamuk dari dalam akuarium. Lalu dengan bahasa tubuhnya, Arthur kecil menghentikan ikan hiu tersebut dan membuat semua orang yang ada di kawasan akuarium terkejut terengah-engah keheranan. Kembali ke tampilan utama. Sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Jessica membajak kapal selam milik Rusia dan membunuh kaptennya. Pelakunya adalah David Ken, yaitu anaknya Jessica. Setelah itu, Jesse mewariskan sebuah pisau belati yang merupakan milik ayahnya, yang dikenal dengan julukan Manta pada Perang Dunia Kedua. David Ken pun menerima menolak dan menganggapnya rongsokan. Tidak lama kemudian, Aquaman datang menghantam kapal selam tersebut, lalu mengangkatnya ke permukaan. Aquaman lalu masuk ke kapal selam menghajar satu persatu pasukan bajak laut, menghabisi mereka dengan tangan kosong. Setelah itu menyelamatkan para tawanan yang merupakan pasukan Rusia. Pada saat proses evakuasi, Aquaman dikejutkan dengan serangan David Ken. Sayangnya David Ken bukan tandingan untuk Aquaman yang mudah menghajarnya. Hingga datanglah Jessica untuk membantu anaknya dengan menembakkan senjatanya ke Aquaman. Tapi tidak mempan, Aquaman menyerang balik, lalu meninggalkan Jessica yang dalam keadaan tertimpa torpedo. David meminta pertolongan kepada Aquaman, namun Aquaman menolak dan pergi meninggalkan mereka. Jessica pun menyuruh anaknya tersebut untuk segera pergi. Karena keras kepala, Jessica akhirnya mengaktifkan bom di tangannya. Lalu David pun meninggalkan ayahnya tersebut dengan bomnya sendiri dan menciptakan kemarahan pada David yang menyimpan dendamnya kepada Aquaman. Keesokan hari, Aquaman mengunjungi ayahnya di mercusuar, lalu kemudian ditraktir oleh ayahnya. Sebuah laporan di TV menayangkan aksi penyelamatan Aquaman terhadap kapal selam Rusia yang dibaca Tom Curry.
Ia menduga kalau anaknya itulah yang melakukannya, dengan menyebut kalau di usia 10 tahun Vulko telah melatihnya, dan yang nantinya akan menyatukan dunia manusia dengan Atlantis, seperti keyakinan ibunya. Pembicaraan mereka ke-distract oleh sekelompok berpenampilan preman dari belakang mereka. Kirain bakalan adu jotos, ternyata premannya minta selfie. Aduh. Nah, di sebuah tempat di Samudra Atlantis sedang terjadi pertemuan darurat antara King Orm. Dia adalah adik tiri dari Arthur Curry yang datang bersama Vulko. Mereka bertemu dengan King Nereus, yaitu penguasa kerajaan Exable. King Orm mengundang King Nereus sebagai sekutu untuk menyerang kaum permukaan, yaitu karena dianggap semakin menjadi-jadi. Makanya jangan buang sampah di laut. King Nereus malah curiga kepada King Orm karena merasa Orm sedang mengincar gelar Ocean Master yang akan membuat dirinya sebagai pemimpin pasukan militer terbesar di dunia setelah kerajaan Desert. Dengan meyakinkan bahwa dirinya memang bisa untuk gelar tersebut, kini malah menyebut tentang Arthur yang belum pernah sekalipun tiba di Atlantis. Di dalam pertemuan, mereka dikejutkan dengan serangan torpedo dari kapal selam Rusia. Orm pun menyelamatkan yang lainnya. Setelah sempat menyelamatkan Nereus, kemudian menghancurkan kapal selam tersebut. Lalu memberitahu bahwa sebenarnya bukan dia yang berniat untuk memulai peperangan, melainkan peperangan memang sudah dimulai di permukaan. Arthur yang akan mengantar ayahnya pulang karena mabuk berat dibantu oleh Mira. Mira ini adalah anak dari King Nereus. Mira berniat untuk mengajak Arthur pergi ke Atlantis untuk menghentikan rencana peperangan yang akan dilakukan oleh Orm, yang meyakini bahwa Arthur punya hak sebagai Raja Atlantis. Namun Arthur menolak sambil mengancam, jika Orm datang menyerang maka Arthur akan membunuhnya, sama seperti ibunya yang dianggap dibunuh oleh Atlantis. Di tempat lain di Laut Utara, David Cain didatangi oleh pasukan Atlantis yang membawa pesan dari Orm bahwa kesepakatan mereka telah selesai sambil memberikan sejumlah upah. Namun David meminta untuk dipertemukan dengan Aquaman yang dia klaim sebangsa dengan Orm. Namun Orm menampik dugaan tersebut, lalu pergi meninggalkannya. Sementara kendaraan Arthur tiba-tiba dihantam gelombang air laut besar, membuat dia tidak menemukan ayahnya. Lalu datanglah Mira yang menetralisir semua air tersebut, dan membuat Arthur menemukan ayahnya. Dan Mira pun menyebut kalau gelombang pasang besar tersebut adalah ulah dari Orm. Rupanya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah dan ternyata terjadi di banyak daerah tepian. Dalam sebuah tayangan TV, seorang dokter penggila teori mengatakan bahwa gelombang pasang dan banjir yang barusan terjadi bukan bencana alam, melainkan akibat kemarahan bangsa Atlantis yang murka dengan polusi air yang disebabkan oleh ulah manusia yang hobi buang sampah sembarangan di laut. Dan dia menguatkan teorinya tentang Atlantis dengan menyebut nama Aquaman. Di sebuah tebing, Arthur akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Mira untuk menghentikan rencana perang Orm sambil membawa kitab yang diajarkan oleh Vulko, yang pertama kali berenang dan beradaptasi dengan ekosistem laut, di mana dia bisa bernapas seperti biasa. Ia juga bisa berbicara dan bahkan matanya bisa berubah untuk melihat pemandangan di bawah laut. Dan Vulko berjanji akan membawa Arthur bertemu dengan ibunya jika waktunya sudah tiba. Kembali ke timeline utama, dengan menggunakan kapalnya, Mira dan Arthur pun akhirnya berangkat menuju Atlantis melalui Gateway Bridge, yaitu jembatan peninggalan dunia lama yang menjadi satu-satunya jalan masuk menuju Atlantis. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kapal usang, lalu disambut oleh Vulko. Rupanya kedatangan Mira menemui Arthur di permukaan adalah bersama dengan Vulko. Vulko menjelaskan bahwa kejadian di permukaan belum bisa dikatakan serangan, melainkan sebuah peringatan karena Orm masih belum memiliki izin untuk melakukan penyerangan. Orm masih harus mendapatkan persetujuan setidaknya dari 4 kerajaan laut. Inisiatif untuk mempercepat serangan ke permukaan atau daratan
muncul setelah Orm dan Nereus diserang oleh manusia ketika melakukan pertemuan dekat dari permukaan. Arthur sendiri tidak meyakini bahwa itu adalah ulah manusia, karena manusia sendiri masih menganggap Atlantis itu sebagai sebuah mitologi. Vulko sendiri berniat untuk menghentikan rencana Orm dengan melengsarkannya, dan caranya adalah memberikan Arthur petunjuk keberadaan The Lost Raden of Atlantis, sebuah artefak kuno yang dimiliki oleh Raja pertama Atlantis, yang ditempuh dengan baja Poseidon yang diberkati dengan kekuasaan untuk memerintah laut. Vulko pun mengajak kita mengingat kembali sebelum masa keruntuhan Atlantis, masa yang makmur dengan segala kemajuan teknologi membuat Atlantis haus akan kekuasaan, sehingga kemudian samudra menenggelamkannya. Bangsa Atlantis rupanya berevolusi, mampu bernapas dan hidup dalam air. Sementara Raja Atlan pertama pergi mengasingkan diri dengan trisulanya. Vulko lalu menyerahkan sebuah benda kuno yang berupa tabung yang ditemukan oleh tim arkeolog mereka, dan meminta Arthur untuk membawanya agar bisa mengetahui isi rekaman di dalamnya yang tidak mampu dibuka oleh mereka, yakni isinya adalah pesan dari raja atau petunjuk keberadaan Trisula Suci dan petunjuk dari kerajaan di Set. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Atlantis yang mendeteksi keberadaan Arthur yang tanpa izin masuk ke wilayah mereka. Sementara Mira dan Vulko bersembunyi lalu kabur. Ini dilakukan agar kedok mereka berdua tidak ketahuan oleh Orm. Arthur kemudian menghadapi pasukan suruhan Orm ini, namun akhirnya tidak berdaya dan ditahan. Dia dibawa untuk bertemu dengan King Orm, adik tirinya. Pertemuan mereka berubah menjadi tantangan pertarungan yang datang dari Arthur, sehingga dia bisa mengklaim dirinya sebagai Raja Atlantis. Lalu Arthur akan dibawa ke Ring of Fire. Ring of Fire ini adalah medan pertarungan untuk perebutan tahta kerajaan Atlantis yang dikelilingi oleh lava. Vulko mendatangi Arthur lalu memarahinya, karena Arthur tidak mungkin menang melawan Orm di dunianya yang telah menempanya sejak kecil. Sambil membawa kita mengenang kembali ke 30 tahun lalu, Vulko mengajarinya bertarung. Arthur sudah marah kepada Vulko yang terus mengulur waktu pertemuan dengan ibunya. Hingga akhirnya Vulko berterus terang bahwa ibunya telah mengorbankan dan tewas oleh makhluk lain. Setelah King Orfak cemburu akan pengkhianatannya, karena mengetahui Atlana ternyata memiliki anak pertama dari seorang manusia, yang adalah dirinya yang berdarah setengah Atlantis setengah manusia. Pertarungan antara Orm dan Arthur pun tidak terhindarkan. Sebelum pertarungan resmi dimulai, Orm memberikan satu kesempatan terakhir buat Arthur untuk membatalkan niatnya, lalu kembali ke permukaan, tapi dia menolak. Mira datang dengan gaun yang cantik berusaha membatalkan pertarungan dua saudara tiri ini, namun gagal. Arthur pun akhirnya mengetahui kalau Mira adalah tunangannya. Pertarungan hebat pun terjadi yang membuat Vulko khawatir terhadap Arthur. Arthur menggunakan Quinden milik ibunya Atlana, sementara Orm menggunakan Trisula milik ayahnya Orfak. Dugaan Vulko benar. Orm berada di atas angin berhasil mematahkan Arthur. Ketika akan mengeksekusi Arthur, Orm tiba-tiba terhempas dan ternyata pelakunya adalah Mira dengan kekuatannya, lalu menyebut Arthur untuk kabur dengan kapalnya. Orm murka melihat pengkhianatan tunangannya tersebut, hingga memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. Setelah susah payah menghindari kejaran kapal pasukan Orm, Mira dan Arthur tidak bisa lari karena Orm sendiri yang turun tangan untuk membaginya. Dan kapal Mira pun terhempas jatuh ke lava. Sebelum kapalnya jatuh, Mira dan Arthur segera keluar sambil berharap Orm mengira mereka telah tewas. Arthur menggunakan tubuhnya untuk berkomunikasi dengan seekor paus, lalu masuk ke dalam mulutnya, hingga mereka pun selamat dari kejaran pasukan Orm. Dengan bekal tabung yang sebelumnya diberikan oleh Vulko, Mira dan Arthur melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan yang tidak lain letaknya adalah di Gurun Sahara. Di markasnya, Orm akhirnya mengetahui bahwa Mira dan Arthur masih hidup. Orm memerintahkan pasukannya untuk pergi membunuh Arthur dan menangkap Mira.
Nereus yang memperingatkan untuk tidak melukai anaknya, karena jika sampai Mira terluka maka kerajaan Exable memutuskan untuk keluar dari koalisi. Juga mengingatkan bahwa Orm masih membutuhkan persetujuan kerajaan-kerajaan lainnya untuk bisa menyerang. Makanya Orm tidak mengambil keputusan. Seketika itu juga Orm percaya oleh perkataan Vulko, yang sebenarnya Vulko adalah investor tapi baik. Sementara itu pasukan Orm tiba di daratan untuk menemui David. Kini telah membuat kesepakatan memimpin pasukan untuk menangkap Arthur dan Mira hidup-hidup. Karena Orm tidak bisa masuk ke dunia daratan, ia membekali David dengan perlengkapan perang Atlantis. Namun dengan cerdik, David malah memodifikasinya dan mengubahnya menjadi perlengkapan yang akan membuat kita mengenalnya sebagai Black Manta. Dengan menggunakan pesawat Carteran, Arthur dan Mira yang kira-kira berada di atas gurun Sahara, baru juga si pilot mau mencari tempat untuk landing yang ada, dimana karena semuanya adalah gurun, Mira tiba-tiba melompat keluar tanpa menggunakan parasut. Arthur pun ikutan lompat yang membuat sapi makin keheranan. Nah, dengan modal GPS Atlantis miliknya, Mira dan Arthur berjalan, terus melintasi padang gurun yang begitu luas, sambil berdebat masalah kelakuan manusia yang membuat sejumlah kerusakan terutama untuk habitat laut. Sementara Arthur membela karena masih banyak hal baik dari dunia manusia. Ini sebenarnya obrolan saat ini untuk kita juga sih. Karena bosan, tidak kunjung menemukan sesuatu, Arthur menyuruh Mira untuk membuang GPS-nya. Lalu dia pun terperosok jatuh ke sebuah lubang. Tidak lama setelahnya, Mira pun ikutan melompat. Akhirnya mereka tiba di lokasi tujuan mereka, yaitu kerajaan yang sudah punah. Di sebuah ruangan, Mira meletakkan tabung dari Vulko. Namun, tidak ada apa-apa di mesinnya. Arthur menggerutu dengan mengatakan tentu saja tidak berfungsi karena mesin tua ini terakhir dipakai ketika Sahara belum menjadi gurun. Sehingga membuat Mira berkesimpulan kalau tabung ini sepertinya butuh air. Maka sambil berkonsentrasi, Mira pun mengeluarkan airnya Arthur atau keringatnya, dan perangkatnya berfungsi. Lalu muncullah Raja Atlan dalam wujud hologram yang memberikan petunjuk atau trisula miliknya yang hanya bisa ditemukan oleh pewaris sejati, yang harus membuktikan kepantasannya terlebih dahulu. Trisula tersebut akan bisa ditemukan melalui sebuah botol dan dari penglihatan raja yang sesungguhnya. Lalu hologram Raja Atlan pun menghilang tanpa assalamualaikum sedikit pun. Mira memutuskan untuk menghancurkan tabung kuno itu agar Orm tidak pernah menemukannya. Dari bawah mereka tiba-tiba muncul sebuah botol yang di dalamnya tidak lain. Di dalam botol tersebut terdapat sebuah peta persinggahan mereka berikutnya, yaitu Sisilia, Italia, kampungnya Don Vito Corleone. Orm mendatangi kerajaan Fisherman, bernegosiasi untuk membuat mereka bergabung menyerang daratan. Namun Kingfisher menolak, lalu dibunuh oleh Orm. Orm kemudian meminta pewaris tahta untuk menyiapkan pasukannya untuk ikut melakukan penyerangan setelah Orm berhasil menaklukkan kerajaan lainnya. Nah, sesampainya di Sisilia, Mira mengagumi peradaban manusia sambil menghibur seorang anak kecil dengan kemampuannya memanipulasi, sehingga membentuk sebuah pertunjukan sirkus lumba-lumba. Sebagai tanda terima kasih, anak tersebut menghadiahkan Mira sebuah buku cerita bergambar Pinocchio. Mereka berdua kemudian berusaha menemukan petunjuk yang diberikan oleh Raja Atlan dengan melihat melalui dalam botol, berdasarkan petunjuk mengenai penglihatan dari raja yang sesungguhnya yang diucapkan oleh Raja Atlan. Arthur lalu menaruh botol tersebut di tangan patung Romulus, yaitu raja pertama Roma. Dan akhirnya mereka menemukan lokasi trisula itu. Tapi sayangnya tiba-tiba mereka malah diserang oleh Black Manta, pemimpin pasukan Orm. Pertarungan pun tidak terhindarkan di antara mereka. Sebuah adegan yang sayang sekali untuk dilewatkan dari film ini, yang benar-benar menyegarkan mata. Pada akhirnya Black Manta berhasil memberikan perlawanan. Dengan senjata Atlantisnya membuat Arthur justru kerepotan
berbeda dengan pertemuan pertama mereka. Sementara Mira juga dibuat kerepotan dengan aksi kejar-kejaran dengan pasukan Orm yang dipimpin oleh kapten, yang akhirnya berhasil dilumpuhkan hingga kapten harus menggunakan jamban untuk bernapas. Mira akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Orm, tersisa dengan kekuatan akhirnya. Pertarungan Arthur dan Black Manta pun berakhir dengan Black Manta terhempas ke tebing. Namun Arthur menderita luka yang cukup serius. Mira lalu menghancurkan alat pelacak yang ternyata ada di tangannya dan merawat luka Arthur di perahu. Arthur akhirnya siuman setelah dirawat oleh Mira, yang kemudian memberitahunya bahwa lokasi tujuan mereka sebenarnya adalah menuju kerajaan Trance. Di Atlantis akhirnya mengetahui pengkhianatan Vulko yang telah melatih Arthur sejak kecil agar bisa merebut tahtanya. Vulko tidak menyangkal dan akhirnya dia pun ditahan. Sementara Arthur dan Mira akhirnya sampai ke lokasi kerajaan Trance, yang pada saat itu sedang terjadi badai hebat. Mereka malah dikejutkan dengan kehadiran makhluk mengerikan. Lalu Arthur mengalahkannya. Ternyata makhluk tersebut tidak cuma satu. Karena kewalahan mereka berlindung di ruangan. Lalu Arthur mengusir mereka dengan suara cahaya dan berhasil. Ternyata tak hingga sampai di situ. Mira dan Arthur pun melompat dan menyelam ke dasar laut. Dengan jumlah getaran di dalamnya yang ternyata ribuan. Mereka tiba di sebuah pesan baru yang membuat mereka secara terpisah dan menghempas Mira. Pada saat Mira akan diterkam oleh makhluk lain selainnya, seseorang datang menyelamatkannya yang menyerupai The Trance. Arthur lalu menyusul Mira dan membawa mereka ke laut tersembunyi yang ada di tepi pantai. Mira melihat ternyata orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Atlana, yang kemudian bertemu kembali dengan anaknya yaitu Arthur Curry. Ternyata Atlana masih hidup dan berhasil lolos dari peperangan kerajaan. Lalu Arthur menceritakan tentang ayahnya Thomas Curry kepada Atlana, yang masih setia setiap pagi ke ujung dermaga untuk menunggu Atlana kembali. Atlana menjelaskan bahwa dia tidak bisa, ia terjebak di inti bumi selama puluhan tahun, kecuali hanya satu jalan keluarnya yaitu Trisula Suci milik Raja Atlan, yang ternyata dijaga oleh Karatin, yang merupakan makhluk raksasa mitologi yang terkuat di bumi, dan ternyata beneran ada. Atlana yang sudah berkali-kali mencoba melawannya namun gagal, yang mana hanya raja sejatilah yang diizinkan oleh makhluk tersebut untuk melewatinya. Atlana dan Mira meyakinkan Arthur bahwa dirinya lah yang pantas karena dia lebih dari seorang raja yang hanya melindungi bangsanya sendiri, sementara dirinya adalah pahlawan yang melindungi semuanya. Arthur pun masuk ke dalam gua tersebut, disambut oleh serangan Karatin yang menganggapnya sebagai kotoran berdarah campuran yang tidak layak berada di tempat harta karun terbesar Atlantis. Berbicara dengan cara yang sama seperti dirinya berbicara dengan makhluk air lainnya, yang membuat Karatin terkejut karena tidak pernah ada yang berbicara dengannya setelah Raja Atlan tewas. Arthur pun memberitahu kalau dia bukan siapa-siapa, yang tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan rumahnya dan juga orang-orang yang dia cintai. Karatin pun akhirnya mengizinkan Arthur untuk mencoba mengambil Trisula Raja Atlan, dan ternyata Arthur berhasil mendapatkan kekuatan mengendalikan seluruh kehidupan air dengan Trisula Suci milik Raja Atlan, yang kini berada di genggamannya. Inilah Aquaman. Di tempat lain, Orm dan Nereus serta pasukan Fisherman bersatu untuk menundukkan kerajaan Brain atau kerajaan air asin, yang rajanya menolak untuk tunduk kepada Atlantis. Orm tidak menginginkan dirinya dipanggil raja melainkan Ocean Master. Pertempuran pun tidak terelakkan. Korban begitu banyak berjatuhan. Di sela-sela pertempuran dari bawah dasar air tiba-tiba muncul Karatin yang mengamuk dan ternyata kini sudah berada di bawah perintah Aquaman. Vulko dari kejauhan menyadari kehadirannya sebagai Raja Atlantis sejati, yang kini telah bangkit lalu memberitahu Aquaman untuk menghentikan peperangan dan menantang Orm berduel. Mempertimbangkan kekalahan terdahulu, Mira menyarankan untuk mengajaknya bertarung di permukaan, yang merupakan elemen yang dikuasai oleh Aquaman atau Arthur. Mereka pun berciuman, cukup untuk nanti Arthur mengingatnya. Para pasukan Orm dan pasukan Nereus terkejut dan heran karena ternyata
The Trance kini berada di bawah kendali dan perintah Aquaman. Lalu Mira mendatangi ayahnya dan memberitahu bahwa Arthur yang merupakan keturunan Atlantis berdarah campuran ini merupakan raja sejati. Mereka pun bertemu dengan selalu memancing Orm menuju ke permukaan dan menantangnya berduel di hadapan seluruh bangsa air. Mira datang untuk membebaskan Vulko, lalu menyaksikan duel untuk menentukan siapa raja Atlantis sejati. Aquaman akhirnya memberikan perlawanan dengan trisulanya, membuat Orm tidak berkutik. Aquaman akhirnya berhasil mematahkan trisula milik Orm. Namun sayangnya, Aquaman menolak untuk membunuhnya, karena Aquaman bukan sepenuhnya bagian dari Atlantis dan menolak cara-cara Atlantis. Untuk mengakhiri duel, Atlana datang untuk melerai kedua anaknya tersebut, yang tentu saja membuat Orm terkejut, karena mengira ibunya sudah tewas. Vulko juga tidak bisa berkata-kata saking terkejutnya, melihat ratunya ternyata masih hidup. Atlana mengingatkan Orm yang telah salah jalan, sambil mengutip kembali kata-kata ayahnya bahwa air dan daratan adalah satu. Orm pun ditahan dan memperkenalkan Aquaman sebagai The King of Atlantis. Setelahnya, di dermaga Tom Curie pun mengakhiri penantian panjangnya, dan kini bertemu dengan kekasih hatinya yang selama ini dengan setia dia nantikan. Arthur menyebut mereka tidak seharusnya bertemu, namun cinta mereka lah yang menyatukan dua dunia, yaitu laut dan daratan, serta melahirkan dan membuat dia menjadi pelindung lautan terdalam, yaitu dirinya sebagai Aquaman. Dan film pun berakhir.